Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansah, NIM 2100010017. Kelas Ekonomi Pembangunan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil merangkum 3 bab dari buku handbook, yaitu bab pertama, bab 8, pengurangan pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses atau kelompok proses yang dimana organisasi menangkap, menganalisa, dan berbagai keahlian dan pengetahuan tentang otaknya dijalankan dengan baik. Itu memastikan bahwa orang yang tepat memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat. Itu memfasilitasi pemecahan masalah, menghemat waktu, membantu perencanaan dan mempengaruhi kebijakan, serta pengembangan bimbingan. Ini mengembangkan pembelajaran dan peningkatan dalam Anda dan dalam orang-orang yang datang setelah Anda. Yaitu kedua, alat manajemen pengetahuan, yaitu memfasilitasi pembelajaran dan membagikan praktik dan pelajaran yang baik. Yang kedua, membantu saudara tidak mengulang kesalahan yang di masa lalu atau mengalami atau mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, meluangkan waktu dan membuat pengetahuan dan sumber-sumber dapat dengan mudah. Yang keempat, memfasilitasi jaringan dengan orang-orang yang dapat mendukung kita, yaitu mensupport tujuan kita. Yang terakhir, membantu memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang benar. Bab ini menyoroti pentingnya KM dalam pencapaian itu. Dengan tujuan individu dan organisasi, brosur itu menguraikan per kelas yang dipraktek dan teknik yang mendukung kegiatan lapangan sehari-hari, staf dalam penciptaan identifikasi, koleksi, dan organisasi pengetahuan. Praktek dan prinsip. Praktek dan prinsip manajemen pengetahuan yaitu mengubah pengetahuan diam-diam berdasarkan pengalaman menjadi pengetahuan yang eksplisit, sering ditulis tapi juga termasuk tukar pelajaran DSB adalah proses KM fundamental. Organisasi karena kurang taruh sistem seringkali bersandar pada kata dari mulut ke mulut atau belajar dari pekerjaan, pendekatan untuk berbagi pengetahuan, namun ini membutuhkan komunikasi wajah dan waktu yang signifikan, membatasi efisien dan meningkatkan ketergantungan pada individu tertentu. Lapangan secara khusus, omset tertinggi dan tingkat kekosongan dibuat mustahil untuk hanya mengandalkan diri mulut ke mulut untuk menekankan pentingnya informasi. Bab 9, managing security. Apa itu? Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi. Organisasi internasional, pemerintah dan non-pemerintah telah menjaga lingkungan yang aman. 3 komponen inti, yaitu kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang, yaitu kebutuhan untuk menghadapi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu, dan kebutuhan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana keamanan perspektif dan redaktif. Having and security plans setelah risiko dan ancaman sepenuhnya dipahami, dan sekali strategi pendekatan telah dibuat mencerminkan mandat seseorang dan konteks operasionalnya. Lapangan dan standar operasional sangat menarik bagi para manajer yang inti dari kerangka manajemen ini.
adalah standar keamanan operasi minimum. Perserikatan Bangsa-Bangsa NO atau sering disebut NOSS, sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbasis lapangan untuk peraturan keamanan minuman dan operasi lapangan PBB. Nah, norma yang jelas juga menetapkan kerangka akuntabilitas untuk manajer senior baik di kantor pusat maupun di lapangan. Di PBB itu dimulai dengan wakil sekretaris jenderal untuk keselamatan dan keamanan. Departemen Keselamatan dan Keamanan DSS bertanggung jawab atas penilaian risiko, perencanaan keamanan, memastikan kepatuhan terhadap standar di tingkat negara, menunjuk dan melatih penjabat yang ditunjuk atau seringkali disebut DO. Kepala penasihat keamanan. Bab 11 manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Yaitu disiplin yang digunakan untuk membantu rencana, mengimplementasikan, monitor, dan pada akhirnya evaluasi sebuah proyek. Ini menawarkan pentingnya alat untuk mengolah proyek non-rutin atau proyek NHUC semakin banyak fitur umum operasi perdamaian PBB. Nah, di manajemen proyek yaitu ada praktik dan prinsip. Apa itu praktik dan prinsip? Yaitu kebijakan, program, dan proyek semua terhubung dan bersama-sama mereka membentuk arsitektur kegiatan organisasi. Dengan kebijakan adalah komitmen publik terhadap tujuan yang luas, seperti menghapus pekerjaan anak. Sebuah program adalah seperangkat yang komprehensif dan koheren proyek atau tindakan berdasarkan kebijakan dan biasanya melibatkan berbagai macam faktor bekerja sama. Proyek adalah sebuah bangunan blok dalam program tersebut. Hal ini lebih terbatas dengan lingkup dan waktu, serta memiliki batas waktu yang jelas. Ini sering bekerja dengan satu kelompok sasaran, misalnya anak-anak, di sektor tertentu misalnya kesehatan, dan di GEO definisikan area grafis. Nah, di siklus proyek terdiri dari 4 tahap, yaitu analisis situasi, termasuk identifikasi dari problem yang harus diatasi. Yang kedua, strategi dan desain proyek. Yang ketiga, implementasi proyek dan pengetahuan kemajuan. Serta yang terakhir, nomor 4, evaluasi dampak dan penutupan. Fase-fase harus dianggap sebagai siklus sebuah proyek yang baik. ASEAN hendaknya menyoroti pelajaran yang dapat meningkatkan proyek yang sedang berjalan dan mengarah pada desain proyek masa depan yang lebih efektif. Strategi dan desain proyek. Tahap 2 adalah siklus proyek adalah untuk mengembangkan strategi dan menulis dokumen proyek. Ini termasuk alasan proyek tersebut sedang dilakukan dan penjelasan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana itu akan terjadi, akan diekosasi yang akan melakukan di mana, serta jangka waktu berapa. Nah, ini mengembangkan situasi seperti sebelum proyek dimulai, jika Anda dapat mengevaluasi pencapaian dan dampaknya di akhir. Untuk mengembangkan strategi Anda, mulailah dengan analisis pemangku kepentingan, pemetaan pemangku kepentingan utama sebuah proyek. Siapa mereka? Maka mereka sangat berminat pada proyek ini, positif atau negatif, dan bagaimana ketarikan ini dalam mempengaruhi sebuah proyek. Pemangku kepentingan dalam proyek adalah semua orang yang atau entitas yang akan terpengaruh oleh proyek atau yang bisa membuat atau memecahkan keberhasilan proyek itu. Mereka mungkin pemenang atau pecundang, termasuk atau dikeluarkan dari keputusan membuat
penggunaan hasil atau peserta dalam proses. Permintaan aktor ini akan membantu Anda untuk memutuskan apa peran mereka harus bermain di tahap mana dari proyek itu dan kemudian membantu Anda membangun dan memelihara hubungan dengan mereka. Nah, terdapat 4 unsur utama, yaitu sifat, hasil, kegiatan, dan masukan. Membingkai memastikan hubungan logis antara elemen ini. Nah, sebuah tujuan atau hasil adalah ekspresi sederhana dari keadaan berpundak yang berhubungan dengan masalah awalmu. Untuk mencukup jika masalahnya adalah bahwa 200 anak-anak usia dari 7 dan 12 tidak bisa membaca di sebuah desa tertentu. Benda tersebut bisa jadi 200 anak-anak di desa kita di antaranya umur 7 dan 12 tahun akan diajarkan membaca. Yang kedua, keluaran adalah proyek aktual yang akan menuju ke start at tujuan. Hasil-hasil dari kegiatan proyek, contoh, hasil mungkin dari kurikulum, laporan, kebijakan, modul, pelatihan, sumur bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Mereka adalah hal-hal yang akan dilakukan, tidak hasilnya sendiri. Istilah kuncinya adalah melakukan. Organisasi pengembangan, desain, membangun komisi, dan sebagainya. Cara terbaik untuk menjalankan aktivitasmu adalah melalui rencana kerja, juga disebut graphic games. Konsep pertama adalah bagian dari dokumen proyek Anda. Dan sekali memonitorasi dimulai, kau harus mempengaruhi dan menyesuaikan rencana kerja, karena segalanya tak pernah berjalan sesuai rencana. Pengembanganlah dengan cermat kegiatan mana yang dapat dilakukan pada waktu yang sama dan harus dilakukan secara berurutan, atau kamu tidak bisa mengecat ruangan sampai dindingnya berdiri. Nah, perkiraan hati-hati beberapa lama setiap aktivitas akan berlangsung. Hal-hal yang biasanya butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan, jadikan sesuai saja. Cukup sekian. Terima kasih. Ada ucap kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.